wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ma'syaral hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu wa arasnahum bima kanu yaksibun. Tsumma faqala ta'ala fi ayatil ukhra wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tsumma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, as-salatu imaduddin faman aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sidang Jumat yang berbahagia, pertama, mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kebesarannya, kita telah menerima banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kalau hitung nikmat itu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan tidak semua pula nikmat itu membawa manfaat dalam kehidupan kita. Begitu banyak Allah turunkan nikmat, tetapi banyak pula yang sia-sia di tangan kita. Kenapa? Mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyatakan tegas dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabil sadid. Apabila kamu bersyukur akan nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Tapi apabila kamu kufur, inna azabil sadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah diajarkan oleh beliau akan menjadi sebuah pedoman kepada kita, yang dimana ajarannya tetap relevan hingga sampai saat ini. Dan jika kita tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tetap selamat dunia wal akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib menyampaikan khutbah kita yang berjudul mempertahankan dan meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memelihara nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Khatib tidak lupa berwasiat kepada diri khatib sendiri, kepada kita seluruh jamaah, mari kita tetap berupaya, mari kita tetap berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sangat besar, dengan keyakinan tidak meragukan, sehingga dengan keyakinan itu kita tetap memelihara segala apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, dan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan dan jauhi. Dan mudah-mudahan dengan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mampu mengundang rahmat dan ridhonya serta keberkahan dalam kehidupan kita. Sidang Jumat yang berbahagia, kita baru saja sudah melewati bulan Ramadan, dan saat ini kita sudah berada pada bulan Syawal, bulan peningkatan ibadah, di mana kita ketahui bahwasanya pada bulan Ramadan kita telah banyak menerima pendidikan-pendidikan dakwah tentang keislaman, pembinaan-pembinaan keimanan dan ketauhidan, juga pembinaan-pembinaan tentang akhlakul karimah. Semua itu bisa kita dapatkan pada bulan Ramadan yang lalu, dan kita harus tetap mengevaluasi apakah bulan Ramadan yang lalu telah mampu mewarnai gerak-gerik kehidupan kita. Apakah bulan Ramadan yang lalu yang telah kita tinggalkan telah mampu membentuk kepribadian kita, telah mampu memberikan peningkatan terhadap kualitas iman, takwa, dan akhlak kita. Kita harus mampu mengevaluasi. Andai kata tidak mampu merubah Ramadan itu terhadap kehidupan akhlak kita, terhadap kehidupan beribadah kita, maka berarti Ramadan belum berhasil membentuk ketakwaan dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu, maka mari kita renungi apakah Ramadan itu sudah mampu membentuk kepribadian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan benar, dengan keseluruhan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sidang Jumat yang berbahagia, kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang membawa keselamatan, agama yang membawa kesejukan terhadap setiap hati umat Islam, agama yang mampu membawa kesejahteraan baik dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu mari kita tanamkan keislaman itu dalam kehidupan kita, dengan sikap, dengan perilaku, dengan ucapan, dengan pakaian, seluruh kepribadian kita harus senantiasa berada di dalam keislaman. Sebab bagaimana juga pun, ibadah solat, ibadah zakat, puasa yang kita kerjakan, itu akan terlihat dan kelihatan bagaimana kita memperlakukan orang lain.
Kalau masih saja kita memperlakukan orang lain dengan kejam, dengan kasar, dengan tidak berakhlak, maka berarti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum menyatu dalam hati kita, belum membentuk kepribadian kita. Karena keberhasilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan Islam bukan karena harta, bukan karena tenaganya, tetapi karena akhlakul karimah, akhlak yang baik. Islam di dalam ucapan, Islam dalam perbuatan, Islam dalam cara berpikir, Islam dalam cara melakukan tindakan, Islam dari cara memperlakukan orang lain. Sehingga dengan keislaman itu betul-betul tertanam dan seiring dengan nilai-nilai ibadah ritual yang kita laksanakan. Dengan demikian, mari kita tetap meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit menggeser nilai-nilai kepribadian kita dari arah yang tidak baik, dari moral dan akhlak yang tercela, kepada kepribadian yang penuh dengan karimah, yang penuh dengan kemuliaan, baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan bulan Syawal ini, bulan yang fitri ini, kita kembali lahir seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak menyimpan dosa orang lain dalam hati kita, dan tidak menjadikan orang lain berdosa daripada perilaku kita, tetapi justru kita harus mampu menjadikan orang yang berdosa mampu menyadari kesalahannya dan kembali kepada kebenaran. Dan begitu juga kita tetap mempertahankan nilai-nilai kita sebagai hamba Allah yang telah mendapat penghormatan besar, la'allakum tattaqun, tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan. Sebagai kesimpulan daripada apa yang menjadi isi khutbah pada kesempatan ini, yang pertama, marilah kita tetap pelihara nilai-nilai ketakwaan kita. Sebab takwa kita menentukan kasih sayang Allah itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minasy sama'i wal ardh walakin kadzabu farasnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan melimpahkan keberkahan kepada mereka. Kami turunkan keberkahan itu dari langit dan kami keluarkan dari bumi. Tetapi mereka kebanyakan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka atas perbuatan mereka itu sendiri. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang seiring nilai ibadah ritual kita kepada Allah dengan perilaku kita, dengan akhlak kita, pakaian dan ucapan kita mewarnai keislaman itu sendiri dari nilai-nilai ibadah yang telah kita kerjakan selama ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mampu memberikan pencerahan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdin muqtarifin bisidqil yaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairil kihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsadan wa ta'lima wa ijlalan qadri nabiyhi wa ta'zima. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil awwa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Radallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umara wa Usmana wa ali wasair ashabika nabika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirul junubi wal khati'at. Allahumma ansur jurusal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa asafiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa